di atas sekalipun itu sangat membuka peluang. Itu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dik Monika. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Asri. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu ada Ibu Asri. Sebelum saya serahkan kepada moderator, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Baik, seperti yang kita lihat bersama bahwasannya beliau telah memiliki pengalaman kerja serta organisasi profesi yang cukup banyak. Secara singkat dapat saya simpulkan bahwa beliau ini memiliki 9 karir di sini tercatat, yang dimana karirnya dimulai pada tahun 2002 di PT Kaltim Primacold hingga tahun 2006. Untuk saat ini beliau bekerja di PT Wirama Entity Nusantara dan Indonesian Arsenal Gold Foundation. Untuk organisasi profesi, saat ini beliau tergabung dalam Pro Metindo. Sekian penyampaian profil singkat dari moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Asri untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Monika. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh dua orang pembicara kita yang sangat luar biasa, ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan profil dari masing-masing. Mungkin Mbak Monika bisa next ke halaman selanjutnya ya untuk profil moderator yang pertama. Nah, jadi profil moderator kita yang pertama ini adalah saya nggak sebutnya Pak ya, Mas ya, karena kalau di alumni itu nggak boleh pakai Pak dan Bu, tapi Mas dan Mbak ya, biar awet muda terus gitu. Jadi ini Mas Doktor ya, sudah Mas Doktor loh, Mas Doktor Supandi STMT ya. Beliau saat ini sebagai lektor dari Teknik Geologi ITNG dan beliau lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1978. Nah, beliau sendiri secara pendidikan kebetulan adalah adik kelas saya ya di Teknik Geologi UPN waktu itu ya. Terus kemudian beliau melanjutkan di S2 di UPN juga dan kemudian mendapatkan gelar doktornya di bidang geotechnical ya untuk tambang di Universitas Pajajaran. Sedangkan untuk riwayat pekerjaan beliau itu dimulai dari tahun 2002 sebagai geotechnical engineer di UPN. Kebetulan dulu satu lab dengan saya ya di lab geotech. Terus kemudian di 2002 sampai 2004 itu beliau menjadi asisten project manager di Medco ya. Dan lanjut di tahun 2004 sampai 2012 itu di Freeport ya. Waktu itu sempat ketemu, saya juga nyaris ke Freeport, jadi kita bareng ke Freeport pada waktu itu ya, Mas Pandi ya. Terus kemudian tahun 2012 sampai 2013 sebagai manajer geotechnical di BIB atau Borneo Indobara, grupnya Sinarmas ya. Kemudian naik menjadi manajer geologi dan geotechnical di sana. Dan kemudian selama masa itu beliau juga menjadi senior lecturer di geotechnical dan rock mekanik di ITNG sampai sekarang. Dan kebetulan juga beliau saat ini menjadi Principal Supervisor Geomekanik di PT AB Omah Geo, yaitu perusahaan yang didirikan sendiri oleh beliau sebagai konsultan di bidang geotek dan kebetulan sering sekali berhubungan dengan saya untuk mengerjakan proyek-proyek. Dan kemudian juga sampai saat ini beliau juga menjabat sebagai GM di HSE di PT Borneo Indobara yang masih grupnya Sinarmas. Itu adalah profil dari pembicara kita yang pertama nanti. Dan kemudian kita akan lanjutkan ke profil pembicara yang kedua, yaitu Blimade. Blimade ini namanya salah tadi ya. Yang benar adalah Blimade Wirawan ST ya, MT. Beliau saat ini menjabat di Technical Development di PT SCCI di teknik dan beliau pada waktu itu mendapatkan gelar ST-nya itu di UPN ya, kebetulan seangkatan dengan saya pada waktu itu. Beliau lahir di Tabanan, Bali, 12 September 1977. Jadi ada 3 kesamaan antara saya, Mas Pandi, dan Blimade, yaitu lahir di bulan September ya. Terus kemudian untuk riwayat pekerjaan beliau di tahun 2002 sampai 2010 menjadi ketua tim eksplorasi batu bara, geoteknik, dan pengeboran. Dan dilanjutkan sebagai senior geologis di CV Sumber Daya Alam di tahun 2005 sampai 2010
Dan di tahun 2011 menjadi Superintenden Eksplorasi di PT Riau Baraharum. Dan di tahun 2011 sampai 2017 menjadi Deputi Site Manager dan Geologi di PT Rinjani Kartanegara, di bangsa Mas Bondan yang akan besok menjadi pembicara ya. Dan dilanjutkan sampai tahun 2017 itu beliau juga menjadi Manajer Geologi dan Development di PT Resource Prima Group. Dan tahun 2017 sampai 2019 sebagai Production Manager Distrik di PT Tambang Berkat Karunia. Dan dilanjutkan menjadi GM Operation di PT Berkarya Abadi Selalu sampai tahun 2020 kemarin. Dan yang terakhir beliau menjadi Technical Development di SCCI. Demikian profil dari dua pembicara kita siang hari ini yang akan memandu kita untuk belajar bersama-sama. Dan untuk yang pertama kita akan berikan waktu kepada Mas Dr. Supandi yang akan menyampaikan materinya mengenai kesalahan-kesalahan di dalam geoteknik yang berakibat pada perencanaan penambangan. Baik, kita akan segera saksikan dan mengikuti paparan beliau. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Supandi. Silakan. Oke, makasih Mbak Asi. Bentar, saya izin share ya. Kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suara aja ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun dengan virtual, tanpa mengurangi substansinya. Ya, acara-acara seperti ini perlu digalakan lagi sehingga kita saling mengenal gitu. Terus terang ini memang pertama bagi saya diundang di alumni nih ya, jadi terima kasih atas panggungnya sehingga saya bisa sharing. Sebenarnya saya di kesempatan ini hanya memaparkan pengalaman saya selama ini, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ya seputar geologi ya, seputar geologi. Walaupun ya ada 3 tempat saya bernaung saat ini dan semuanya lah di geologi. Baik Bapak Ibu semuanya atau Mbak-Mbak Mas semuanya, tadi sudah diperkenalkan, saya angkatannya 97. 97 itu dulu labnya masih di Babarsari, Tambak Bayan. Jadi kalau sore itu di labnya Tambak Bayan, kalau pagi kuliahnya di Condong Catur. Jadi kalau itu naik anggota dari Condong Catur ke Tambak Bayan lewat kebun tebu yang di KPN itu. Kita masa lalunya seperti itu. Ya kebetulan Pak Made, Mas Made sama Mbak As ini senior saya dulu. Saya diospekin sama beliau di lab geoteknik dulu sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Jadi nggak tahu rezekinya memang di geotek jadinya sepertinya. Walaupun sempat di oil tapi kayaknya nggak cocok juga. Jadi feng shui-nya bukan di oil sehingga akhirnya berpindah ke geoteknik. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya waktunya setengah jam ya, nanti tolong diinfokan untuk waktunya juga sudah mau habis. Jadi pada kesempatan ini saya coba memaparkan hal-hal yang umum yang sebenarnya bukan kesalahan, yang terlewati ketika kita melakukan kegiatan analisis geoteknik. Di mana hal yang terlewati ini dampaknya terhadap analisis yang akhirnya adalah desain tambang. Dan saya yakin hal-hal nanti yang akan kita bahas itu umum dan adik-adik bisa bisa memahami dengan clear karena itu apa hubungannya dengan deskripsi, hubungannya dengan geologi struktur dan macamnya. Sehingga di kesempatan sore hari ini bisa menggugah rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya untuk oh iya ya ternyata ketika itu dilewatkan dampaknya cukup besar dan signifikan. Baik, saya lanjutkan. Ini yang seperti yang disampaikan Mbak Asri tadi bahwa geologi itu mau di mana saja ada sekarang ini. Palu gada ya, di mana-mana ada geologi itu, mau di sipil, mau di tambang, mau di perminyakan, ada semua. Ada inilah ilustrasinya bahwa geologi ini kita bisa eksis di tempat di bumi ini gitu. Jadi terserah rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya mau memilihnya di mana, jalan hidupnya di mana.
Kalau memang sudah memilih di situ, tinggal diseriusin saja sehingga akan menjadi rezekinya kita. Nah, ini saya alami sendiri bahwa memang saya akhirnya fokus di geoteknik dan akhirnya rezeki saya di geoteknik. Dan spesialisnya memang akhirnya di geoteknik tambang dan sipil ya, beberapa konstruksi di pertambangan dan sipil yang berkaitan dengan geoteknik pernah saya kerjakan. Jadi adik-adik semuanya silahkan mulai memilih dari sekarang, saya mau mengarahnya kemana ini hubungan dengan geologi, karena geologi itu dasar, geologi itu menjadi basicnya dari banyak disiplin ilmu, sehingga tinggal kita mau fokusnya kemana gitu. Tentunya kalau sudah mau fokus di satu disiplin, di satu topik, tentunya akan menjadi strength-nya dari adik-adik semuanya. Baik, pada kesempatan sore ini ada 4 topik yang ingin saya bahas kaitannya dengan beberapa hal yang sering dilupakan di dalam analisis geoteknik. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mengambil data di lapangan, bagaimana kita mengumpulkan semua informasi di lapangan yang bisa jadi itu kelewatan. Kemudian saya juga membahas tentang bagaimana kita memilih uji lab, kaitannya dengan kondisi geologinya. Bagaimana kalau lapisannya itu laminasi, kalau itu berlapis, kaitannya dengan uji lab seperti apa. Ini akan kita bahas. Kemudian bagaimana kita berdasarkan kondisi geologinya, berdasarkan kondisi karakteristik geologinya, kita bisa menentukan metode analisis yang sesuai. Sehingga nantinya ketika analisis itu tidak memunculkan suatu hal yang berbeda dengan kondisi geologinya, seperti pelapisan, apakah longsoran itu memotong perlapisan atau searah perlapisan dan macamnya. Sehingga hasilnya kita bisa memverifikasi hasil dari analisis geoteknik, yang ujung-ujungnya analisis kita itu bukan menjadi suatu seni, karena kalau menjadi suatu seni kan nanti hasilnya tidak dapat diverifikasi. 4 hal ini akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, dan semoga bisa menjawab dari beberapa pertanyaan atau mungkin ada teman-teman dari praktisi yang sudah familiar dengan angka-angka ini atau istilah-istilah ini. Baik, tadi yang pertama saya sampaikan adalah tentang gathering data. Bagaimana kita di dalam kondisi geologi, kalau di lapangan kan diajari bagaimana kita melihat singkapan. Dan singkapan itu tentunya harus di-record sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin, artinya gini, artinya kalau kita memilih satu singkapan, bagaimana litologinya, bagaimana pola strukturnya, bagaimana bidang diskontinunya, dan bagaimana orientasi dari arahnya. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita record bersama, sehingga apa yang kita lakukan nanti bisa terkalibrasi dengan data massa batuan ini. Kemudian sampling, ini juga harus hati-hati ketika kita bicara sampling. Sampling itu mewakili rock type yang mana atau batuan yang mana. Ketika kita sampling ini, kita bisa menentukan dari tipe batuan yang mana yang kita ambil. Walaupun sama-sama batu pasir, ketika pola rock mass-nya atau massa batuannya berbeda, pasti hasilnya nanti akan berbeda. Sehingga yang kita sampel ini harus clear mewakili yang mana. Dan kemudian kita bicara dimensi sampel. Ini juga sering masalah ketika kita ada di lapangan. Ketika alat-alat lab itu berukurannya hanya 70 mili, 50 sampai 70 mili ya, HQ dan NQ. 50 mili NQ, 70 mili HQ ukurannya. Tetapi ketika di lapangan kita menjumpai produk-produk batuan itu yang ukurannya bisa sampai 1 meter, setengah meter. Biasanya itu di daerah disposal. Bagaimana kita mendeterminasi material properties yang ada di disposal? Ada perbedaan di sini antara material yang di lapangan dengan alat uji lab yang di dunia ini saat ini ada. Sehingga ini yang harus benar-benar kita cek bagaimana kita mendeterminasi material properties untuk material-material yang sulit kita tentukan di laboratorium. Kemudian juga nanti akan membahas tentang field mapping, artinya sebenarnya di alam ini sudah disediakan laboratoriumnya, sudah sediakan data-data yang dapat kita kumpulkan, sehingga itu bisa memverifikasi apa yang tidak tercapture di dalam uji labnya. Dan nanti juga membahas tentang back analysis. Back analysis ini adalah bagaimana kita memverifikasi material properties berdasarkan dari uji lab dan kondisi lapangan, sehingga kita bisa melakukan back analysis sehingga mendapatkan material properties yang sesuai dengan kondisi realnya di lapangan. Nanti saya tunjukkan
ketika ada perbedaan itu apa yang terjadi. Kemudian kita juga sering lupa, kita belajar aquifer ya, aquifer bebas, aquifer tertekan, dan aquifer setengah tertekan, tetapi dampaknya ke engineering seperti apa? Nah ini yang mungkin perlu ada tambahan wawasan dari kita semuanya, sehingga ketika kita belajar tentang aquifer itu, kita clear, apa sih artinya kita belajar aquifer itu, bagaimana dampaknya ke engineering, ya, bagaimana dampaknya ke engineering, sehingga kita bisa memodelkan perilaku air ini. Nah ini nanti akan saya bahas di dalam materi tentang gathering datanya. Kemudian lab test itu saya bahas tentang bagaimana sampel itu representatif, kemudian tesnya apa saja yang akan dilakukan, kemudian tes metodenya apa saja, karena ada beberapa tes itu yang memang ada sesuai dengan kondisi peruntukannya, ada untrained unconsolidated atau UU, untrained consolidated atau UC atau drain consolidated. Kemudian juga kita bahas tentang degradasi material properties, ini biasanya untuk yang LOM ya, life of mine-nya dari tambang, dari desain final pit-nya, itu kita perlu mempertimbangkan degradasi material properties ini. Kemudian di analisis kita singgung nanti beberapa metode yang ada, yaitu metode finite element atau limit equilibrium atau keseimbangan batas. Mungkin ini nggak familiar dengan teman-teman, tapi mungkin lebih familiar ini dengan slope W atau slide atau phase 2 atau fluxy dan macamnya. Mungkin lebih familiar itu, tapi konsepnya adalah konsep finite element dan limit equilibrium. Bagaimana membedakan ini dan bagaimana kita mengenali karakteristik geologinya sehingga kita bisa menentukan metode yang cocok untuk analisisnya. Kemudian kita juga mengenali karakteristik geologi, bagaimana karakteristik geologinya itu kaitannya dengan pola longsoran yang mungkin terjadi di sana. Apakah ya ketika kita bicara longsoran di low wall bentuknya sirkular? Apakah terbentuknya adalah fully specified pada satu bidang longsoran dikontrol oleh bidang kontaknya? Kemudian kita baca tentang geohidrologi kaitannya dengan perilaku airnya yang diintegrasikan dengan analisis geotekniknya. Yang terjadi selama ini lebih banyak kepada bicara hidrologi memodelkan adalah dengan membentuk GWL, menaruh GWL dalam suatu analisis. Padahal dengan sekarang ini dengan numerik analisis kita bisa memodelkan geohidrologi, perilaku airnya, pore pressure-nya, sehingga nanti langsung di-generate di dalam numeriknya analisis stabilan air. Nah, kemudian beban yang terakhir, beban ini sering kelupaan adalah beban dinamisnya sering kelupaan. Beban itu biasanya adalah beban truk atau beban unit ditambah beban muatan, biasanya itu. Tetapi pada case tertentu ketika truk itu mengerem, truk itu berhenti, itu ada beban dinamis yang bisa nilainya itu 5 kali lipat daripada beban statiknya dia. Ini yang sering kelupaan. Jadi jangan lupa ketika kita memberikan beban, khususnya pada area disposal, jangan lupa memberikan beban dinamis. Jangan dihitung beban truknya saja dan beban muatannya, tetapi harus beban dinamisnya harus dipertimbangkan. Nanti saya berikan contoh-contoh case-case seperti ini, sehingga nanti kita bisa mudah dalam diskusinya. Oke, baik, kita awali di sini adalah ini ya singkapan dari batu bara. Mungkin umum ya singkapan batu bara kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita bicara di sini mana ini anotnya? Sudah bisa coret-coret ya. Nah. Oke. Enggak ada ya. Inilah singkapan batuannya. Mungkin kalau satu blok ini, satu blok ada ya. Oke, baik. Ketika kita menemukan singkapan seperti ini, yang pertama adalah kita harus melakukan perekaman semua kondisi yang ada. Batunya apa, litologinya apa. Kemudian setelah itu adalah orientasinya. Dia berapa
orientasi ke arah mana dia, arah bidang tersebut atau lereng tersebut, kemana dia. Ini harus kita record, karena kaitannya apa? Kalau kita bicara kinematik analisis, kita harus tahu arahnya dari ini. Nanti ujung-ujungnya menentukan arah longsorannya. Kemudian adalah massa batuan dan struktur. Bagaimana bidang-bidang yang ada di sini semuanya direkod, berapa spasinya, berapa jarak antar isiannya, itu semuanya direkod. Sehingga ketika kita menentukan ini, kita bisa membuat bagaimana massa batuan yang ada. Misalkan kita ngambil satu sampel yang ada di sini. Ketika satu sampel ini kita uji ke lab, maka kita asumsikan yang di lab itu adalah hasilnya adalah utuh. Hasilnya adalah masif. Sementara kejadian di lapangan itu materialnya adalah fracture seperti ini. Artinya nanti hasil uji lab itu harus dikalibrasi dengan data massa batuan. Maka dari itu pentinglah kita merekam semua massa batuan yang ada di sini. Ya, merekam semuanya apa di lapangan, perlu disketsa, sehingga nanti kita dalam analisis itu akan lebih enak, khususnya ketika kita dalam memverifikasi data-data dari laboratorium. Kemudian dimensi ini juga harus diukur, bagaimana tingginya, bagaimana jaraknya terhadap suatu objek dan macamnya, sehingga kita bisa memberikan contoh kalau ada jarak dengan objek dengan gedung, berapa jaraknya, berapa dimensi lebarnya, dimensi tingginya, sehingga ketika dalam memberikan beban nantinya juga pas juga di situ. Kemudian geotechnical rock type adalah kita belajar tentang bagaimana membagi, contohnya sama-sama batu pasir, sama-sama batu bara. Tapi ketika orientasi massa batunya berbeda, strukturnya berbeda, bisa jadi rock type-nya berbeda. Contohnya ketika nilai sudut geser dalam, material yang memiliki RGD 10% dan 90% pasti berbeda nilai massa batuannya. Nah, ini yang perlu kita kumpulkan semuanya, sehingga kalau kita bicara geoteknik, satu litologi yang sama itu bisa menghasilkan massa batuan atau karakteristik secara geoteknik yang berbeda-beda. Bisa jadi satu massa batuan kalau perubahan dari strukturnya itu berbeda-beda, bisa jadi menghasilkan sangat bervariasi. Nah, ini harus kita modelkan sehingga ketika dalam analisis nanti itu akan detail. Nah, ini yang biasanya sering kelupaan ketika kita mendeskripsi suatu singkapan di lapangan. Kita melupakan bahwa kalau kita bicara bidang kontak, maka kita melupakan lapisan tipis yang ada di bidang kontak tersebut. Dan ini umum terjadi pada tambang-tambang batu bara atau lapisan yang berlapis, tambang-tambang yang berlapis ya. Inilah contoh yang sebelah kanan itu adalah lapisannya hanya 3 cm. Lapisannya hanya 3 cm, dia di bedding di kontak batuan, tetapi dia memiliki peran yang besar terhadap stabilitas. Sehingga ketika kita melakukan deskripsi, jangan lupakan yang tipis-tipis ini. Yang tipis-tipis ini harus dicatat, kemudian kita harus mampu mendeterminasi material propertiesnya yang tipis ini, yang punya kapasitas yang tinggi. Nah, ini biasanya umum. Dan ini seringkali saya melihat sering dilupakan ketika deskripsi batuan. Mungkin kalau secara geologi, ya 3 cm tidak ada artinya. Mungkin disamakan dengan batu pasir atau batu lempung di bawahnya. Tapi ketika kita bicara geoteknik, ini adalah lapisannya, lapisan-lapisan kuncinya. Sehingga ketika dalam menganalisis, kita bisa mendeterminasi lapisan ini sebagai lapisan slip surface-nya. Bisa seperti itu. Atau ketika nanti kita menentukan back analisisnya, kita bisa mendeterminasi bahwa longsorannya itu ada di bidang kontaknya. Dan ini terjadi umum di lapisan-lapisan batu bara, khususnya di bagian low wall yang memiliki depth sekitar di atas 10 derajat. Ini umum dijumpai longsoran-longsoran seperti ini. Sehingga ketika menemukan hal seperti ini, ya tolong jangan dilupakan material-material tipis ini, tolong di logging. Ini yang membedakan logging geoteknik dengan logging geologi. Kalau geologi harus mulai aware di sini. Nah, sebenarnya ini juga penting jika kita mengenali material yang ada di bidang kontak ini. Mungkin kalau di batu bara mungkin hanya sebatas lempung yang plastik. Tapi kalau kita bicara di mineral, bisa jadi kita harus tahu anhidrit, gypsum, kemudian pirit, kalkopirit dan macamnya. Karena apa? Ketika kita mau mengetahui bidang ini diisi oleh apa, bisa jadi pengisi ini bersifat sebagai lem atau dia bersifat sebagai bidang lemahnya.
material isian yang silika dengan material yang dari plagioklas ini juga akan berbeda. Maka ini pentingnya bagi kita belajar tentang mineralogi sehingga kita bisa menentukan apakah bidang ketidakmenerusan ini akan dilem oleh mineral silika atau dia ada bidang lemahnya diisi oleh mineral lempung atau pirit. Nah, seperti itu pentingnya bagi kita dari geologi, strength-nya kita di situ. Jadi kalau kita menjadi geotech engineer, salah satu strength-nya adalah kita bisa mengenali mineralogi secara detail. Dan dampaknya tadi bagaimana kita mendeteksi potensi longsoran dari material isian yang ada di bidang kontak. Jadi ini pesan saya, jangan lupa bidang-bidang tipis ini direcord, dicatat ya, mungkin hanya 1 cm, 2 cm, tapi ini memiliki peranan yang cukup besar. Kemudian kita harus menentukan material properties-nya, bisa jadi kita dengan kalau memungkinkan masih diuji lab kan, kalau nggak memungkinkan ya kita melakukan back analisisnya. Nah ini tadi yang menjelaskan yang tadi bagaimana lapisan-lapisan itu walaupun itu tipis ya garis hitam, tapi itu kalau saya analisis itu saya minta dimasukkan. Jadi walaupun hanya tipis 5 cm itu cukup signifikan dampaknya terhadap stabilitas. Sehingga kita dalam memotongnya kalau melihat di sini bagaimana kita desain tambangnya, desain lowellnya itu menyesuaikan dengan bidang kontaknya itu, bidang rilisnya. Kalau kita tidak mengetahui ini bisa jadi kita akan memotong bidang-bidang yang itu sebagai bidang yang mengganjal atau menjadi bidang kuncinya. Jadi deskripsi geoteknik itu harus lebih detail dengan melihat litologinya walaupun dia ketebalannya hanya sekian senti saja. Kemudian yang sebelah kiri adalah flowchart-nya dalam analisis geotechnical di bagian low wall. Bagaimana kita menentukan stratigrafi tadi sudah saya singgung, bedding kontaknya harus diisi, kemudian bedding rasio. Nah, bedding rasio ini sebenarnya kita harus mengetahui juga bedding kontaknya di mana, sehingga rasio di atas dengan di bawah. Logikanya gini, kalau batuan itu yang di bawah itu lebih kecil, di atas lebih besar, maka bebannya itu akan berat. Di bawah akan berat, sehingga potensi longsornya dia akan besar. Kemudian kalau yang di atas itu lebih tipis, kemudian yang di bawah itu lebih lebar, dia stresnya akan berkurang. Hal seperti ini harus kita pahami kalau kita memotong di bagian low wall, yang mungkin biasanya low wall itu akan mengikuti bedding-beddingnya ini, lapisan-lapisan ini yang memanjang. Sehingga di bagian low wall itu tidak dipotong setiap sekian meter, tapi kita sesuaikan dengan setiap lapisan yang ada. Bisa jadi berbeda-beda. Seperti di gambar yang kanan ini, satu sisi mungkin lapisannya tebal, dia bisa tinggi, dia bisa 30 meter. Tapi untuk lapisan-lapisan tipis dia mungkin hanya di 20 meteran saja. Nah ini optimalisasi yang dapat kita peroleh dengan kita mengenali karakteristik bidang kontaknya. Kemudian dari itu kita bisa melakukan analisis yang di bawah dengan mengenali stress dan strain-nya. Kemudian kita mengenali slip surface-nya. Nah, kalau modelnya seperti ini kan tidak memungkinkan slip surface-nya adalah circular. Ya, slip surface-nya adalah sesuai dengan bidang kontaknya. Sehingga ketika dalam menganalisis kita harus menyeret bidang kontaknya ada di bidang slip surface-nya ada di bidang kontaknya. Nah, sarannya adalah dengan metode finite element yang saya rekomendasikan untuk melakukan analisis di sini. Ya. Ini adalah paper saya yang nanti bisa dibaca lebih detail lagi tentang bagaimana melakukan analisis stabilitas low wall yang terbit di Belanda bulan lalu, bisa jadikan referensi. Saya share linknya di sini, jadi bisa jadikan referensi dari adik-adik semuanya. Nah ini salah satu case tadi yang saya singgung bahwa bagaimana jika ada keterbatasan antara di lab dan di lapangan. Sebelah kiri itu adalah kenyataan material timbunan yang ada di lapangan. Yang kanan itu ada hasil fragmentasinya. Bagaimana melakukan fragmentasi di material seperti ini? Sekarang sudah banyak teknologi canggih yang kita bisa melakukan fragmentasi di ukurannya 1 meter lebih. Yang di kanan itu dengan split desktop atau split engineering, kita bisa melakukan fragmentasi seperti ini. Nah, padahal alat-alat lab itu hanya di kotak merah sebelah kanan. Hanya di situ aja. Maksimum paling besar adalah 70 mili. Sementara 70 mili itu hanya 5% daripada distribusi material yang ada di lapangan. Nah ini tantangan bagi kita dalam mengenerate atau mendeterminasi material properties yang ada di timbunan. Ketika kita memasukkan apa adanya hasil lab ke dalam hitungan stabilitas lereng, maka disposal tersebut akan landai. Karena apa? Material propertiesnya yang dipakai adalah material lemah.
Padahal kenyataan di lapangan ini adalah materai bagus, sehingga dengan materai bagus ini bisa lebih ditegakkan lagi. Kalau lebih ditegakkan, maka kapasitas disposal akan meningkat. Kalau kapasitas disposal meningkat, tentunya bisa dioptimalkan dalam sekuens tambangnya. Nah, seperti ini yang perlu kita cermati di lapangan, bagaimana kita mengenali karakteristik material di lapangan dan keterbatasan dengan uji lab. Nanti di bawah saya akan bahas bagaimana back analisis kaitannya dengan menentukan material properties yang ada di lapangan, ya, perbedaan signifikan. Itu yang itu adalah bola basket, ya, sebelah kiri parameternya adalah bola basket sekitar 30 cm, tapi kenyataannya materialnya besar-besar seperti itu, ya. Jadi ada satu proses yang di lab itu tidak bisa mengcover kondisi lapangan secara real. Baik, ini kelanjutan dengan core. Jadi kalau tadi bagaimana, kalau yang kanan adalah massa batuan yang kita bisa lihat di lapangan, artinya kita bisa lakukan kapan saja dan kita record, tetapi yang sebelah kiri adalah pemboran. Dua-duanya massa batuannya harus di record dengan baik, mulai dari litologinya, kemudian dari pola strukturnya, orientasinya, kemudian spasi dan joinnya, pengisinya, itu harus kita record semuanya, sehingga kalau kita mengambil satu sampel, ya, kita mengambil satu sampel di satu yang sampel kan paling kecil 10 cm. Artinya kalau yang 10 cm itu anggap masif kan. Pada kenyataan di lapangan massa batuannya seperti ini. Sehingga kalau 10 cm itu langsung dimasukkan dalam hitungan stabilitas lereng, maka akan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Potensinya adalah over confident. Ya, sehingga hasil uji lab terhadap sampel-sampel yang masif ini harus dikalibrasi dengan data massa batuan. Bagaimana melakukan kalibrasinya? Banyak metode yang bisa dipakai, dari pendekatan KSI-nya, dari massa batuannya, atau Hubron bisa dipakai di situ. Ya, jadi kita harus lebih telaten. Kalau geoteknik lebih telaten mengukur berapa pecahnya, arahnya kemana, itu harus diukur. Ya, jadi sama-sama batu pasir, tetapi kalau RGD-nya berbeda, bisa jadi kekuatan massa batuannya juga berbeda, sehingga hasil uji lab itu harus dikalibrasi dengan data-data yang ada di lapangan. Jadi case-nya sama, bagaimana kita menentukan massa batuannya sehingga hasil uji lab itu bisa dikalibrasi dengan data-data massa batuannya. Ini contoh-contoh di lapangan bahwa alam itu sudah memberikan tanda-tandanya atau laboratoriumnya di alam ini yang harus kita kumpulkan. Bagaimana kita mengukur angle of repose-nya. Ini pendekatannya konsep dari Moore-Coulomb, bahwa ketika kita mendapatkan longsoran-longsoran seperti ini, maka kita bisa mengukur repose-nya. Jadi kalau repose bisa dikombinasikan dengan Moore-Coulomb, maka kita dapat berapa nilai P dan kohesinya di situ. Ini sebagai verifikasi juga data-data yang dihasilkan dari uji lab terhadap kondisi di lapangannya. Ya, apakah hasil uji labnya itu sesuai atau tidak? Atau biasanya terjadi adalah karena hasil pemboran dia masih in situ, hasilnya lebih besar. Pada kenyataan ketika terekspos menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dikumpulkan dari semua lereng-lereng yang ada, dari semua singkapan yang ada, berapa tingginya, berapa kemiringannya, materialnya apa, itu kita bisa pelajarin, sehingga nanti kita sama bisa memverifikasi data-data dari labnya. Ini biasanya yang sering kelupaan ketika melakukan analisis. Jadi lebih cenderungnya analisis geoteknik kepada hasil uji labnya. Karena sayang sekali itu berbeda kondisinya terhadap massa batuan yang ada di lapangan. Ini tadi case-nya kurang lebih sama, bahwa ada material properties-nya yang tinggi, yang dimensi material properties-nya itu cukup lebar dengan kapasitas labnya hanya 5 cm, tetapi di lapangan itu ukuran 1 meter. Dan yang kanan itu adalah pola longsoran yang tingginya 150 meter, dia di timbunan low wall, jadi dia gantung sebenarnya. Namun bisa kita optimalkan dengan kita mendesain disposal dengan mempertimbangkan karakteristik butiran ini. Nanti kita bahas di belakang di analisisnya. Nah, ini yang tadi yang saya sebut dengan bedding kontak atau bedding rasio. Bagaimana di low wall itu hal seperti ini sebenarnya dari model geologi.
Tetapi kuncinya adalah mana yang kita sebut sebagai pembatasnya. Maka tadi lapisan-lapisan tipis yang 3 cm, 2 cm, 5 cm jangan dilupakan, karena itu sebagai lapisan kuncinya. Di lapangan di dalam deskripsi akan mudah kita kenali dengan kita memegang suatu material tersebut, kemudian kita uji plastisitasnya. Bisa jadi hasilnya seperti yang kanan itu di foto, jadi sangat licin dia biasanya. Nah, ini salah satu bidang kontak dari suatu longsoran lowol yang terjadi. Nah, ketika kita menentukan ini, bedding rasionya seperti apa, ini kita bisa menentukan model slip surface-nya di dalam menjerit analisis geotekniknya. Ini impact-nya ketika bedding rasionya berbeda, pasti berbeda. Ketika di bawah itu semakin tipis atau bedding rasionya dia semakin semakin kecil, maka stabilitasnya dia akan menurun. Dan kembali di kanan itu publikasi saya di beberapa publikasi internasional kaitannya dengan bagaimana menentukan material properties dan menghitung bedding kontaknya. Ada di 2 publikasi tersebut. Silakan nanti di-download untuk paper detailnya. Nah, ini kaitannya dengan engineering geologi. Kita harus kental lah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ada lapisan batuan, ini sangat umum terjadi di kita. Lapisannya ada yang vertikal, miring sekali, dan mendatar. Kalau melihat sampel seperti ini, maka kita harus pandai mencermati uji lab apa yang cocok untuk kondisi ini. Kalau kita menggunakan direct shear test, mungkin yang paling kanan cocok, yang paling kanan. Kenapa? Direct shear test adalah kita memaksa satu bidang runtuhnya adalah bidang datar, ya kan? Kalau teman-teman di lab geoteknik, ada di teman lab geoteknik kan kita direct shear test. Jadi kita pasang sampelnya itu secara vertikal, kemudian kita dorong, kita kasih beban, kemudian kita dorong dari samping. Artinya pergeserannya searah dengan bidang lemahnya. Nah, ini akan terjadi perbedaan ketika yang kanan, yang kirinya, yang 0 derajat, 30 dan 60 derajat. Artinya kalau kita menggunakan direct shear test, kita memaksa bidang runtuhnya tidak pada bidang lemahnya. Dampaknya apa? Dampaknya nilai dari properties batuan dia akan lebih tinggi. Ya. Dampaknya properties batuan akan lebih tinggi karena kita bidang runtuhnya dipaksa memotong-motong bidang pelapisan. Yang ini tidak, yang menghasilkan nilai properties batuannya itu lebih tinggi. Ini yang dari beberapa saya melihat desain tambang, mereka yakin Pak FK saya 1,3 tapi masih longsor. Ketika saya lihat sampelnya melakukan uji direct shear test, tapi melihat stratigrafinya seperti ini, ya mungkin saja terjadi karena terjadi over confident di sini. Ya, ketika menemukan seperti ini, maka kita sarankan menggunakan uji triaksial. Jadi kita paksa dari atas, kita beban tau satunya, terserah dia runtuhnya kemana. Nah, itu kita record. Nah, hal-hal seperti ini harus kita cermati. Peran geologi saya pikir sangat clear di sini. Ketika kita mendapatkan sampel di sini, uji properties apa yang cocok untuk setiap litologi yang ada di sini. Ya. Jadi kalau ada laminasi, ya sebisanya bidang runtuhnya kita sarahkan dengan laminasi. Tapi kalau nggak bisa itu, core-nya karena terbatas, sampelnya terbatas, berarti kita harus menggunakan uji triaksial. Ya. Ini berapa uji yang umum dipakai. Ini saya skip aja kaitannya dengan berapa sistem analisis, berapa koreksi antara titik dan bidang. Ini yang sekali lagi saya ingatkan, ketika kita bicara pondasi atau kita bicara beban, maka dibaginya terhadap bidang, bukan terhadap titik. Sehingga ketika kita melakukan uji point load test, itu ketika kita masukkan hitungan harus dikonversi ke UCS, karena UCS adalah bidang, sementara point load adalah titik. Sementara dalam suatu perhitungan biasanya di sipil, kita membaginya terhadap bidang, berapa luasan pondasinya, bukan berapa titik pondasinya, kan berbeda. Ini hal lain di analisis disposal biasanya. Analisis disposal kita mengasumsikan bahwa adanya material yang homogen di dalam suatu material disposal. Pada kenyataan di lapangan, ketika material properties yang tadi yang besar-besar, bisa jadi mereka tersortasi dengan sendirinya, sehingga bisa jadi menghasilkan stratigrafi disposal seperti ini. Kalau kita bisa melihat seperti ini, bisa jadi kita bisa mengoptimalkan tadinya yang disposal itu
nggak memungkinkan ditimbun pada bidang miring 14 derajat. Dengan pendekatan ini kita bisa melakukan engineering design sehingga disposal itu bisa ditimbun di low wall, walaupun dengan resiko yang yang cukup tinggi. Namun dengan kondisi-kondisi seperti ini kita menentukan propertiesnya, karakteristik batuannya, kita yakinlah bahwa risiko itu dapat kita manage. Ini contoh-contoh analisis. Jadi kalau kita menganalisis memang harus memperhatikan karakteristik batuan yang ada di tempat tersebut. Yang artinya memang kita, kalau memang itu punya plastisitas, ya jangan dilupakan plastisitas tersebut. Ini yang sering lupa di tambang-tambang batu bara yang biasanya berhubungan dengan material yang lunak, di mana material lunak tersebut memiliki plastisitas, sehingga dia melakukan uji direct shear test. Padahal direct shear test itu tidak keluar nilai elastisitas batuan. Nah, ini yang kurang pas di dalam menentukan material propertiesnya. Kalau material tersebut memiliki elastisitas, maka sebaiknya dilakukan uji uniaksial sehingga dapat regangan lateral dan legangan aksialnya, sehingga kita bisa mendapatkan modulus elastisitasnya dan Poisson rasionya. Sehingga metode yang dipakai nanti juga metode finite element, tidak kesetimbangan batas. Karena kesetimbangan batas tidak mempertimbangkan elastisitas batuan, sementara di lapangan memasukkan elastisitas batuan. Ini sama tadi. Ini yang sampel, yang kiri adalah triaksial. Kita memberikan tegangan utama terbesarnya, terserah dia bidang runtuhnya di mana. Berbeda dengan direct shear yang memotong bidang runtuhnya pada satu area. Yang kanan adalah hasil uji uniaksial, di mana di dalamnya diperoleh nilai modulus elastisitasnya yang kita pakai di dalam finite element analysis. Ini metode-metode yang dipakai ada finite element, kinematik, ataupun limit equilibrium. Bagaimana kita memilih itu tergantung dari kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Apakah material tersebut pergerakannya dikontrol oleh blok-bloknya, berarti nanti kinematiknya, atau dikontrol oleh plastisitas batuan, dalam hal ini adalah finite elemennya, atau dikontrol oleh properties batuan, dalam hal ini kohesi dan sudut geser dalam, sehingga kita bisa pilih limit equilibrium. Karakteristik ini harus kita pahami di lapangan. Dengan kita datang ke lapangan, sehingga kita bisa memilih metode analisis geoteknik yang sesuai. Ini contoh juga case-case di lapangan ketika kita belajar geohidrologi, ya jangan lupakan bahwa kita juga di geologi diajari tentang bagaimana memodelkan geohidrologi yang ada di sana. Sehingga di beberapa perkembangan teknologi metode analisis stabilitas lereng, kita ini sudah bisa mengintegrasikan antara pemodelan hidrogeologi dan pemodelan geoteknik. Inilah contoh yang kiri ini salah satu kerjaan di mana Sungai Segah di Berau sana itu diminta berapa sih yang paling dekat dengan tambang kita, berapa pit crest-nya. Nah, ini berarti kita modelkan dulu kondisi bawah tanahnya, baru kita running stabilitasnya. Artinya jangan serta-merta hanya memasukkan GWL-nya, itu yang sering saya jumpai. Jangan hanya naruh GWL aja di satu tempat tanpa kita tahu perilakunya secara menerus. Jadi bagaimana dampak sungainya, bagaimana perilakunya, bagaimana arah alirannya, itu penting bagi kita untuk kita ketahui, sehingga analisis kita itu akan komprehensif dengan mengintegrasikan antara analisis geoteknik dan analisis geohidrologinya. Mas Pandi, mohon maaf 5 menit lagi ya. Oke, ya. Ini contoh analisis stabilitas lereng. Yang kiri itu ketika bicara low wall, apakah longsorannya adalah berupa sirkular. Ya, apakah berupa sirkular? Sepertinya kalau longsoran di low wall, dia bentuklah plane-nya, tidak mungkin dikontrol oleh suatu bidang sirkular. Sehingga ya kita harus pahami bahwa hal seperti ini harus kita lihat dari stratigrafinya. Penting bagi kita untuk memodelkan material properties itu secara detailnya. Ini mau verifikasi tentang bagaimana hasilnya kita, bagaimana pergerakan-pergerakan di bawah tanah itu ketika diberikan beban, arah pergerakannya kemana. Ini di dalam analisis dapat kita ketahui, sehingga kita yakin bahwa di bagian tunya itu adalah stres terbesarnya. Jangan sampai malah di tempat lain itu menjadi stres terbesarnya, yang dampaknya apa? Dampaknya kita
tidak yakin dengan hasil analisisnya. Ini sebagai cross check kita terhadap hasil analisis. Tadi beban, bisa ingat lagi beban, jangan hanya dihitung bebannya lah beban truk sama muatan atau beban alat atau muatan, tapi kalau itu alat bergerak, jangan lupa beban dinamisnya. Ketika unit itu mengerem, ketika unit itu dia bergerak, dia mempunyai beban dinamis, yang nilainya bisa jadi berlipat dari beban statisnya dia. Jangan lupa itu dihitung, jangan hanya beban dinamisnya. Sehingga kalau kita menghitung jarak damping ya, jarak damping truk terhadap crashnya atau disposal, kita akan mendapatkan load parameter yang sebenarnya. Ini kinematik analisis yang saya pikir sudah dipelajari di kampus, bagaimana kita belajar tentang geologi struktur, tapi dampaknya terhadap stabilitas seperti apa nanti kita bisa detailkan dengan mengkombinasikan dengan nilai sudut geser dalam dari batuan tersebut. Nah, ini satu hal yang saya singgung juga, kalau kita tadi saya contohkan adalah bagaimana dampak sungai besar terhadap tambang atau desain lereng. Ini yang sering kelupaan kalau kita geologi, ada fragmen, matrik, dan semen. Baik waktu bisa jadi semen itu akan hilang karena apa, terlewati, tercuci. Di atas ada sungai, di sampingnya ada lereng. Bisa jadi air sungai itu merembes di dalam massa batuan, kemudian membawa material semen tersebut. Kalau semen itu sampai keluar ke dalam massa batuan atau litologi, maka potensinya adalah kohesinya dia akan menurun. Nah, ketika kohesi menurun, maka pasti kekuatan batuan itu akan hilang. Sehingga jangan hanya berpegang pada faktor keamanan ketika kita melakukan analisis di sekitar air, yang di sekitarnya ada saluran-saluran air. Tetapi harus dimodelkan perilaku hidrologinya, sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita bisa ketahui. Nah, ini bagaimana kita pentingnya belajar tentang fragmen, matrik, dan semen ya. Sehingga ketika melakukan stabilisasi kita harus jaga semennya itu masih ada, hanya airnya yang keluar untuk mengurangi pore pressure. Ini determinasi tentang singkapan. Ketika kita bicara LOM, life of mine-nya tambang yang bisa jadi bertahun-tahun, kita juga mempertahankan degradasi material. Ini contohnya adalah model korelasi degradasi material di salah satu dinding tambang yang kita modelkan, sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa umur dinding lereng kita, itu kita bisa berhitung. Sama, ini singkapannya ketika berapa waktunya kita akan membentuk lereng, kita bisa berhitung. Ini contoh tadi bagaimana longsoran di Lowell sepertinya tidak sirkular seperti ini. Ini satu contoh yang saya ambil dari materi Perhapi Budi, bahwa ada yang melakukan analisis dengan bentuk sirkular di Lowell ini. Padahal kalau di Lowell longsorannya adalah longsoran bidang yang dikontrol oleh bidding kontaknya. Ya, di kanan ada paper saya tentang engine geologi kaitannya dengan analisis status Lowell. Silakan di-download untuk jadikan referensi. Ini tadi yang studi kasus tadi yang berhubungan dengan properties, yang berhubungan dengan back analysis, ada di semua di sini. Ini adalah salah satu timbunan di Lowell yang pada awalnya ini dinyatakan sudah ditutup karena tidak layak lagi karena harga turun, dampingnya jauh. Tetapi dengan pendekatan kita properties batuan, material timbunan, pendekatan water balance hidrologi, pemodelan material timbunan ini bisa dioptimalkan, sehingga dengan kajian geoteknik ini bisa meningkatkan cadangan yang ada di bawahnya di sini. Yang tadinya pit ini akan tutup ternyata masih bisa disambung 2 tahun lagi. Padahal ini pitnya kalau ini HD 785 juga signifikan kita bikin di Lowell. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan kontrol kita yang ketat, kita bisa menyelesaikan tambang ini dan sampai sekarang juga tidak ada masalah. Ya, pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan properties batuan, distribusi bahan butir, menjaga water balance air yang masuk ke timbunan, kemudian kita menentukan material propertiesnya dari hasil back analysis. Ini tadi kasarannya. Mohon maaf Pak Pandi, waktunya sudah habis. Apakah masih banyak? Terakhir di sini satu closing saya, bahwa ketika kita melakukan gathering data, lab test analisis ya diharapkan seakurat mungkin, sehingga hasil analisisnya nanti bukan menjadi sebuah seni, tetapi hasilnya adalah engineering ya. Memang parameternya itu adalah parameter yang bisa dipakai oleh disiplin lain, dari rekan-rekan main planning, dari sipil dan macamnya. Sehingga memang data harus dikumpulkan sekuat mungkin, lab test itu juga harus dilakukan sesuai dengan karakteristik geologi yang ada, analisis harus dilakukan dengan metode yang pas. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya tidak ada akumulasi dari kesalahan dari geotechnical engineer-nya. Jadi rekan-rekan semuanya,
belajar geologi ya sebenarnya sudah membekali kita untuk semua aspek di sini. Ya, tolong benar-benar ditekankan lagi bahwa ketika di lapangan memang sesuai dengan karakter geologi yang di lapangan, itu yang dipindahkan di dalam kertas kita. Oke, demikian dari saya. Sebenarnya ini terakhir ada video tapi habis. Mungkin nanti didiskusi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali Mas Pandi untuk paparannya yang menarik ya. Mungkin nanti masih ada video yang akan ditayangkan, nanti kita bisa tayangkan pas pada saat diskusi ya. Oke, nah adik-adik nanti yang akan bertanya silakan untuk nanti mengisi di chat room ya, supaya nanti bisa pas pada saat sesi tanya jawab, nanti kita bisa langsung diskusi begitu ya. Sebelumnya, setelah ini nanti kita akan dengarkan paparan dari Blimade mengenai tata kelola penambangan. Nah, tetapi sebelumnya mungkin saya bisa minta ke para pembicara untuk bisa men-share materi paparannya ke host ya, supaya nanti bisa di-share ke adik-adik sehingga mungkin mereka kalau tadi mungkin belum sempat menangkap apa yang dijelaskan dengan sambil mendengarkan kemudian membuka-buka dari materinya mungkin bisa kemudian memiliki pertanyaan-pertanyaan. Begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu mengenai tata kelola penambangan yang akan disampaikan oleh Blimade Wirawan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Blimade. Silakan Blimade. Baik, terima kasih Mbak Asri ya. Tadi sudah kita dengarkan bareng-bareng ya, jadi pemaparan geotek yang cukup bagus ya terkait dengan kesalahan-kesalahan dari geotek. Nah, beliau ini sebenarnya kita satu lab tuh ya, cuman sekarang saya baru menempuh kembali nih sekolah di UPN ya. Jadi sekarang saya masih alumni yang kuliah kembali nih di UPN. Jadi selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Teknik Geologi ya yang sudah memberikan kesempatan untuk mengisi acara ini, dan juga bapak-bapak dosen UPN Veteran Yogyakarta, dan juga senior-senior kita yang dari baik bapak maupun ibu yang dari perusahaan juga ya. Baik, saya langsung aja terkait materi tata kelola pertambangan. Jadi saya izin share sebentar ya. Jadi sebenarnya di sini kita, saya juga kemarin nggak sempat diskusi ya, karena sebenarnya saya dari lapangan. Jadi dengan kesempatan ini harusnya dengan adik-adik kita lebih banyak memberikan contoh-contoh foto ya di sini ya. Jadi kemarin saya jadi nggak diskusi dengan panitia. Kemarin bagusnya kita bawakan materi yang dikaitan dengan kaidah penambangan yang baik ya, yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah ya. Cuman di sini kemarin kan tata kelola pertambangan, nggak apa-apa. Ini akan kita sampaikan ke adik-adik sekalian. Baik, saya lanjut aja. Jadi ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan yang mendasari terkait dengan kaidah pertambangan yang baik ya. Jadi ada Permen SDM nomor 26 tahun 2018 itu terkait dengan MEM 2014 terkait dengan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik ya. Jadi di sini terkait dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 itu ada 9 bab ya, itu terkait dengan tata kelola pertambangan tuh kita bisa lihat di bab 3 ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini terkait dengan Kapmen 1827 itu terkait dengan pedoman pelaksanaan kaidah teknik penambangan yang baik. Baik, saya lanjut saja. Nah, ini terkait dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 di pasal 3 itu bisa kita jumpain. Jadi pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP OP dan IUPK-OP dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Nah, kaidah pertambangan yang baik itu sebagaimana maksud pada ayat 1 itu adalah ada 2 tuh. Jadi kaidah teknik pertambangan yang baik dan juga yang kedua adalah tata kelola pengusahaan pertambangan. Nah, ini nanti yang tata kelolanya yang kita akan bahas sesuai dengan judul ya, tata kelola pertambangan. Nah, tadi
kaidah teknik pertambangan yang baik itu udah kita bisa lihat tadi, pedoman pelaksanaan itu ada di Kepmen SDM nomor 1827 ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini tadi kaidah penambangan yang baik, terus lanjut. Saya lanjut aja. Nah, ini terkait tata kelola perusahaan pertambangan itu meliputi ada beberapa aspek yang akan dibahas di situ. Yang pertama adalah terkait dengan pemasaran, berikutnya ada keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan barang dan jasa, serta teknologi. Berikutnya adalah pengembangan tenaga kerja teknis dan teknis pertambangan. Yang berikutnya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Terus selanjutnya adalah kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. Terus yang berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan UP dan UPK. Terus yang terakhir adalah jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Baik, lanjut. Dalam melakukan tata kelola pertambangan itu berdasarkan atas prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, dan kewajaran. Ini yang harus dimunculkan oleh setiap perusahaan ya. Jadi pemegang IUP, UPK, dan lain-lainnya itu harus melakukan keterbukaan informasi, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, dan juga ada kewajaran di sini. Ini penting bagi adik-adik ya yang nanti kedepannya juga akan berinteraksi di dunia industri begitu ya. Jadi harusnya ini jadi bekal buat adik-adik semua bahwa informasi itu ada keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, dan juga kewajaran. Itu yang harus dipegang dimanapun adik-adik akan bekerja ya. Jadi itu harus tetap dipegang. Terus selanjutnya tujuan dari pelaksanaan tata kelola pertambangan dan pengusaha pengelolaan pemurnian adalah mendorong pengelolaan usaha pertambangan yang profesional, efisien, dan efektif serta meningkatkan kontribusi dalam perekonomian. Nah, di sini juga kita harus melihat pertambangan yang profesional. Itu sekarang kita sudah mengenal adanya kaidah penambangan yang baik. Itu udah jelas pedomannya apa saja yang harus dilakukan. Itu tentunya dilakukan oleh profesional yang sudah berpengalaman di dalam bidang pertambangan ya. Terus efisien di sini itu tentunya harus tetap memperhatikan keekonomian ya. Jadi ekonomis dan juga efektif tepat guna. Jadi apa yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga tentunya memiliki kontribusi dalam perekonomian. Terus lanjut. Item yang pertama terkait dengan tata kelola pertambangan adalah ada pemasaran. Nah, pemasaran di sini itu harus dilakukan oleh pemegang UPOP, UPK, itu wajib melaksanakan ketentuan pemasaran yang terdiri dari pelaksanaan penjualan mineral dan batu bara di sini ya maksudnya, sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disetujui dalam RKAB. Nah, RKAB di sini itu adalah rencana kerja anggaran biaya tahunan ya. Jadi setiap perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja di setiap awal atau akhir periode tahun berjalan ya. Jadi kalau yang di kemarin itu berjalan di awal tahun itu sudah menyampaikan atau di akhir tahun sudah menyampaikan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Di mana dalam pemasaran ini semua hal-hal yang terkait dengan rencana pemasaran itu dimasukkan dalam rencana kerja anggaran biaya yang akan disubmit ke SDM. Di mana rencana-rencana pemasaran ini sudah tertulis di dalam atau tertuang dalam rencana kerja anggaran biaya, dan juga di situ juga akan bisa dijumpai di dalam RKB bahwa rencana kerja sebelumnya, tahun sebelumnya itu akan direview kembali ketercapaiannya di akhir periode itu seperti apa. Ini akan menjadi pertimbangan bagi instansi yang terkait ya, instansi SDM mereview kinerja perusahaan, apakah rencana kerja berikutnya apakah masih relevan dengan target produksi yang direncanakan. Karena banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang melakukan rencana pemasaran itu sebatas hanya memenuhi target produksi. Yang penting dapat izin dulu nih. Harapan kita sih perusahaan-perusahaan sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi di sana juga harus memperhatikan betul target-target penjualan yang akan direncanakan sesuai dengan market yang tersedia.
biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki market itu biasanya mempunyai kontrak, sehingga dalam rencana kerja sudah tertuang rencana pemasaran mereka untuk tahun berikutnya. Seandainya suatu perusahaan, banyak sekali ya sekarang yang rencana pemasaran tidak sesuai dengan realisasi. Nah, itu akan direview oleh SDM tentunya untuk rencana kerja berikutnya, karena ketercapaian tahun sebelumnya tidak memenuhi kuota yang direncanakan. Nah, hal ini juga akan mengganggu rencana pendapatan negara ya. Kalau perusahaan-perusahaannya hanya berpikir hanya mendapatkan izin, hanya memenuhi target produksi, itu akan berat sekali untuk proyeksi pendapatan negara. Ini harapan kita sih, dengan adanya payung hukum yang seperti ini, tentunya perusahaan akan lebih terawasi dan juga lebih terbina dengan rencana-rencana yang disampaikan dalam RKAB. Baik, saya lanjut. Ini juga jelas ya rencana pemasaran di sini. Tentunya kualitas dan kuantitas mineral batubara yang sebagainya masuk dalam ayat 1 yang akan dijual dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor. Ini juga penting sekali ya. Sekarang kan juga ada lembaga survei, jadi setiap pengapalan itu ada namanya LHP ya, yang dikeluarkan oleh surveyor yang setelah ditunjuk. Terus berikutnya adalah LS untuk yang ekspor ya. Baik, saya lanjut aja terkait dengan pemasaran. Nah, berikutnya adalah keuangan. Kita berikutnya terkait dengan tata kelola pertambangan itu adalah ada namanya item keuangan ya, yang tertuang dalam pasal 32, di mana pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan ketentuan aspek keuangan sesuai dengan persetujuan RKB tahunan. Nah, ini sama juga dasarnya itu disampaikan dalam RKB. Itu ada perencanaan dan realisasi anggaran. Jadi semua item-item yang disampaikan dalam RKB itu adalah ada realisasi dan juga ada rencana tahun berikutnya. Tadi udah pertama adalah pemasaran, yang berikutnya adalah keuangan yang disampaikan sesuai dengan RKB tadi ya. Jadi di dalam keuangan, laporan keuangan itu ada neraca dan juga ada laba rugi di situ. Nah, tentunya nanti di situ akan diperhatikan kembali terkait dengan iuran tetap, apakah sudah dijalankan oleh perusahaan. Yang berikutnya ada royalti. Sekarang royalti udah dilakukan pembayaran sebelum pemuatan ya. Jadi royalti dibayar terlebih dahulu, baru dilakukan pemuatan ke tongkang, misalnya untuk batu bara ya, ataupun juga mineral ya. Jadi royalti ini dibayar di depan, jadi sebelum komunitas berada di dalam moda pengangkutan. Terus berikutnya ada kompensasi data informasi, ini terkait dengan perolehan data awal ya. Terus ada pembayaran 10% dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK. Jadi laporan keuangan ini sama dengan yang pemasaran tadi ya, semua itu akan tertuang dalam rencana kerja tahunan. Jadi rencana kerja tahunan itu ada membahas terkait dengan pengusahaan. Yang berikutnya adalah ada teknis di situ. Yang berikutnya adalah ada ekonomi di situ. Jadi semua dibahas itu di dalam suatu rencana kerja, di mana hal ini kan jadi acuan bagi SDM tentunya untuk mereview kinerja perusahaan dalam 1 tahun dan juga rencana berikutnya. Yang pertama di situ kita juga bisa perhatikan di dalam RKB itu adalah ada nanti tata batas di situ ya, tata batas itu wajib dilakukan. Terus berikutnya adalah ada juga eksplorasi yang disampaikan di situ, yang tak kalah pentingnya ada rencana eksplorasi dan juga realisasi. Yang berikutnya adalah itu tertuang juga masalah sumber daya dan cadangan. Nah, ini juga penting sekali buat adik-adik tahu ya, dalam bidang mungkin ini berkaitan dengan geologi ya. Sumber daya dan cadangan di dalam RKB itu sekarang wajib diverifikasi oleh yang namanya competent person. Jadi di sini competent person akan memverifikasi laporan estimasi untuk cadangan dan sumber daya yang dilaporkan oleh perusahaan. Ini juga bagian dari tata kelola ya dari pemerintah, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa pelaporan terhadap sumber daya dan cadangan dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan tentunya sesuai dengan kode-kode etik pelaporan sumber daya dan cadangan di situ ya, sesuai dengan kode-kode yang ada di competent person ya, di dalam KCMI dan juga ada di JRC begitu ya. Jadi ini penting buat
kontrol ya, karena banyak sekali yang sebelumnya menyatakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis, kadang-kadang ini yang jadi dimainkan ya terkait dengan sumber daya cadangan. Makanya sekarang cukup bagus ya adanya competent person di situ. Harapan kita sih competent person tetap mengontrol terkait dengan pelaporan, estimasi sumber daya cadangan terkait dengan RKAB. Baik, saya lanjut. Kementerian Keuangan sama ya. Saya lanjut saja. Nah, berikutnya adalah pengolahan data. Jadi ada pemasaran, ada keuangan, ada pengolahan data. Nah, di sini dalam pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi dan juga IUPK eksplorasi produksi wajib mengelola data sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4. Produksi menggunakan sistem pengelolaan data meliputi itu ada metode perolehannya bagaimana, pengadministrasiannya seperti apa, pengolahannya, penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan sampai ke pemusnahan. Yang berikutnya, data apa saja yang dilakukan itu ya. Jadi yang pertama adalah data hasil eksplorasi, terus data penambangan, data pengolahan, dan kemudian data pemasaran. Jadi data-data ini, data hasil eksplorasi itu wajib dilaporkan. Jadi tentunya data hasil eksplorasi seperti apa pelaporan sudah ada aturan yang mendasarinya. Berikutnya data penambangan itu juga sama, data penambangan itu biasanya dilaporkan ke dinas, itu ada namanya laporan bulanan produksi, dan juga ada triwulan ya yang disampaikan ke dinas. Terus berikutnya juga ada data pengolahan dan pemurnian. Nah, berikutnya adalah data pemasaran. Pemasaran ini adalah istilahnya data penjualan dari perusahaan ya. Jadi itu juga dilaporkan data produksi itu, penjualan itu tiap bulan dan juga triwulan. Nah, laporan itu diserahkan kepada menteri atau gubernur yang secara periodik pada akhir kegiatan. Jadi ini kewajiban dari pemegang IUP eksplorasi ya dan juga IUP operasi produksi terkait dengan pengolahan data. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu wajib dilaporkan kepada instansi yang menaungi dari kegiatan tersebut. Nah, berikutnya adalah pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri. Jadi di sini Menteri sudah menetapkan daftar barang, jasa, dan juga teknologi yang diproduksi di dalam negeri. Jadi harapannya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan terkait dengan barang, jasa, dan juga teknologi dalam negeri itu bisa memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Jadi itu ada tata kelolanya, jadi wajib memanfaatkan barang dan jasa sesuai dengan yang disampaikan dalam RKAB. Jadi di RKAB sama juga, itu juga dituangkan di situ. Jadi dalam hal ini pemerintah akan melakukan kontrol, pembinaan dan juga pengawasan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh SDM. Nah, berikutnya, dalam hal barang jasa dan teknologi yang tidak tersedia dalam negeri, ini bisa menggunakan teknologi di luar negeri dengan catatan harga yang tidak kompetitif. Berikutnya adalah kualitas atau mutu yang tidak memenuhi standar, atau yang berikutnya adalah tidak tercukupinya jumlah dan kontinuitas pasokan. Jadi jika itu tidak tersedia, itu bisa menggunakan produk-produk dari luar negeri. Nah, tentunya itu juga wajib memenuhi tingkat kandungan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya perusahaan diupayakan untuk memanfaatkan barang, jasa, dan juga teknologi dari dalam negeri. Yang berikutnya adalah pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan. Ini penting sekali ya, jadi tenaga teknis pertambangan itu. Jadi perusahaan itu wajib melakukan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sesuai dengan RKAB. Ini balik lagi, apa yang setuju di dalam RKAB itu tentunya akan dijalankan oleh perusahaan ya. Jadi karena ada kewajiban dari perusahaan untuk mengembangkan
tenaga teknis yang ada di situ, dan tentunya juga akan balik lagi ke perusahaan ya. Jadi tenaga teknis yang sudah terlatih tentunya akan sangat produktif untuk perusahaan tersebut. Ini sama, intinya semua item-item yang berkenaan kerja itu disampaikan dalam RKB. Jadi di sini juga harapan dari mungkin banyak rekan-rekan yang juga di perusahaan ya. Jadi keseriusan dari perusahaan di sini dalam hal pengembangan teknis itu bukan hanya itu sebagai sebagai biaya ya, tapi juga sebagai investasi, di mana perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan pembinaan tenaga teknis. Ujungnya nanti tenaga teknis yang terampil itu akan balik lagi fungsinya bagi perusahaan. Jadi di sini yang disampaikan dalam RKB itu adalah menyusun program kerja pengembangan kompetensi tenaga teknis. Berikutnya melaksanakan program pengembangan tenaga kerja teknis setempat dan nasional. Yang berikutnya adalah melaksanakan alih teknologi, keahlian, dan juga keterampilan. Yang terakhir adalah melaksanakan alih tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal atau nasional. Nah, di sini juga sama terkait dengan tenaga kerja asing ya, itu biasanya sebelum masuk ke perusahaan yang ada di Indonesia itu biasanya ada namanya pendamping personal atau karyawan yang di Indonesia ya. Jadi nanti dunia alih keilmuan ataupun alih teknologi akan disampaikan kepada pendamping, dan tentunya juga harus bisa berimbas kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia. Terus yang berikutnya adalah ada pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi sini jelas sekali ya, jadi pemberdayaan masyarakat setempat itu ada program-program yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan juga ada tanggung jawab terhadap kewajiban terhadap lingkungan di situ. Nah, sekarang termasuk yang SIBP pun itu wajib terkait dengan pengelolaan lingkungan ya. Baik, pada pasal 38 ayat 1 itu disampaikan bahwa pemegang IUP OP dan IUP PKOP wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan RKB tahunan yang telah disetujui. Balik lagi, apapun rencana itu dituangkan dalam RKB. Jadi itu rencananya akan tertuang di situ pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan, rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat, dan berikutnya adalah pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi sekarang itu untuk pengembangan masyarakat itu wajib disampaikan dalam bentuk blueprint ya. Jadi itu rencana PPM itu disampaikan, harapannya tidak sebatas program-program yang bersifat hanya memberikan wujud fisik dana dalam hal ini ya. Jadi banyak ke pembinaan masyarakat. Jadi misalnya apakah ada pelatihan dan lain-lainnya, itu yang akan lebih diharapkan, bukan sebatas membagikan dalam bentuk barang atau yang lainnya. Terus lanjut, kegiatan lain di bidang usaha pertambangan menyangkut kepentingan umum. Ini penyelenggaraan fasilitas umum yang dibangun pemegang IUP persolusi ya. Jadi berikutnya adalah realisasi pembiayaan untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas umum. Jadi ini juga sama, udah diatur, jadi dikelola ya, tata kelola itu jadi diatur. Bagaimana perusahaan itu juga harus menyiapkan istilahnya untuk kepentingan umum. Di sini ada fasilitas umum yang harus juga perlu dibangun oleh perusahaan terkait untuk pengembangan masyarakat tadi ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IUPK. Jadi pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi itu terdiri atas, pertama adalah itu ada luas wilayah. Jadi IUPK itu mempunyai area sendiri ya, jadi punya luas usaha yang diizinkan. Yang berikutnya adalah ada lokasi penambangannya, lokasi pengolahannya atau pemurniannya, jangka waktu, tahap kegiatannya itu biasanya itu ada jangka waktunya ya. Jadi nanti ada perpanjangan. Yang berikutnya adalah penyelesaian masalah pertanahan atau lahan. Ini juga sering sekali ditambang ya. Jadi
lokasi-lokasi itu bermasalah dengan lahan yang ada di situ. Jadi sebelum dilakukan penambangan itu biasanya sudah dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu untuk menghindari terganggunya operasional ya. Jadi di RKB pun sama. Jadi di dalam RKB itu juga akan disampaikan rencana kerjanya di mana, rencana penambangan di mana, apakah lahan yang akan dikerjakan dalam tahun berikutnya itu sudah dilakukan pembebasan. Tentunya ini juga akan menjadi dasar dari pihak SDM untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja yang disampaikan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hanya merencanakan sesuatu, tapi sebenarnya itu masih belum terselesaikan terkait dengan pembebasan lahan. Berikutnya adalah penyelesaian perselisihan. Terakhir adalah penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan atau batu bara. Ini juga penting ya. Terus berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IUPK. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan seperti yang dimaksud dalam ayat 1, harus mempertimbangkan, ini harus diperhatikan ya, kesesuaian luas wilayah, lokasi, dan juga jangka waktu IUP dan IUPK. Upaya penyelesaian hak atas tanah, ini juga tadi jelas ya, itu harus terselesaikan hak atas tanah dari pemilik lahan. Berikutnya adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi ini harus ditekankan di sana, kali itu juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar, di mana harus ada keharmonisan antara hubungan masyarakat dengan perusahaan. Dan itu juga sebaliknya dari dengan perusahaan dengan masyarakat ya. Terus yang berikutnya adalah ada jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Di pemegang IUP itu wajib melaksanakan ketentuan terkait dengan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sesuai dengan RKB. Jadi pertama adalah jenis komoditas tambangnya, jumlah dan mutu produksi untuk setiap lokasi penambangan, jumlah dan mutu pencucian atau pengolahan atau pemurnian, yang berikutnya adalah tempat penimbunan sementara atau run of mine, ROM, dan juga tempat penimbunan stockpile, dan juga titik serah terima atau sell point-nya. Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pencatatan. Jadi di sini sama. Jadi apapun yang dilakukan di situ, semua intinya dicatat dan juga ujungnya akan dilaporkan ke instansi yang terkait. Oke, berikutnya adalah pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Nah, penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sebenarnya maksud ada satu, Gubernur wajib. Nah, ini ada kewajiban dari Gubernur untuk melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya. Paling sedikit tuh 6 bulan ya kepada Menteri. Ini juga sama ya, jadi ada kesenangan informasi dari pemerintah daerah di sini tentunya menyampaikan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk dilaporkan ke SDM. Misalnya informasinya sudah sama ya, apa yang di daerah dan juga ada di pusat. Hal ini juga untuk menyamakan persepsi terkait dengan performa suatu perusahaan sehingga tidak ada kesalahan pemberian izin untuk kedepannya ya. Berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang terakhir adalah menyusun dan menetapkan blueprint pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pengembangan sentral. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Nah, ini penting sekali artinya ya, dalam tadi sudah jelas sekali ada tata kelolanya. Nah, berikutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir. Jadi perusahaan itu wajib melaporkan, ya tadi ada laporan bulanan, ada triwulan, itu laporan semester, dan juga laporan akhir tahun. Dan berikutnya nanti akhir tahun itu adalah ada RKB di situ ya. RKB itu nanti ada realisasi dan juga ada rencana tahun berikutnya. Terus ada pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ini juga ada inspeksi yang biasa dilakukan oleh inspektur tambang di situ ya. Di tambang melakukan inspeksi untuk memastikan kinerja dari suatu perusahaan. Jadi apa yang direncanakan apakah sesuai dengan pelaksanaan.
Terus yang berikutnya adalah ada penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan juga kegiatan. Nah, di sini juga sama ya, jadi penilaian itu juga pasti ada evaluasi, ada pemeriksaan, dan juga pasti ada penilaian di situ. Nah, jadi penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan juga kegiatan oleh perusahaan tersebut. Contohnya ada penilaian proper begitu ya, kerja perusahaan. Yang berikutnya juga ada terkait pelaksanaan reklamasi, itu ada penilaiannya. Nah, tentunya nanti juga ada keberhasilan reklamasi itu juga nanti bisa dilakukan setelah terima dan juga pencairan terhadap jaminan yang dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah pengawasan ya. Jadi ada tadi agak lemot. Jadi berikutnya adalah ada pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola usaha pertambangan itu tertuang pada pasal 48 ayat 3 ya. Jadi pengawasan sebenarnya dimaksud pada satu dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir. Berikutnya adalah pemeriksaan berkala atau satu-satu diperlukan. Terus berikutnya adalah penilaian. Nah, setelah dilakukan pengawasan itu juga, jika perusahaan tidak memenuhi terhadap tata kelola yang sudah ditetapkan oleh instansi terkait, maka itu ada namanya sanksi yang diberikan oleh SDM tentunya ya. Jadi sanksi yang pertama itu adalah berupa peringatan tulis. Nah, berikutnya adalah penghentian sementara sebagian dan juga seluruh kegiatan usaha pertambangan, sampai ke yang paling fatal adalah pencabutan izin. Nah, ini yang sanksi administrasi yang diberikan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Jadi intinya di sini sudah jelas sekali aturan terkait dengan tata kelola pertambangan ya, di mana usaha pertambangan itu dikelola sehingga diharapkan pelaksanaan itu berhasil untuk kepentingan sebesarnya untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi di sini perusahaan juga ada dibatasi oleh aturan-aturan yang menaungi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tata kelola yang sudah ada. Dan di sini juga harapan kita, nanti adik-adik yang akan terjun ke dunia pertambangan tentunya juga pasti akan berinteraksi dengan ada namanya aturan yang menaungi ya di situ ya. Jadi entah itu nanti di tambang batu bara, entah nanti di mineral, ataupun juga nanti di oil and gas itu, tentunya ada aturan-aturan yang menaungi di situ. Jadi ada aturan yang membatasi dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, ini tentunya juga adik-adik harus tetap memperhatikan secara teknis. Adik-adik wajib menguasai, dan juga tidak kalah pentingnya regulasi ini juga harus dipahami, karena dalam regulasi ini juga akan diatur bagaimana hal-hal apa yang bisa dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Contohnya mungkin kalau dikaitan dengan eksplorasi gitu ya, saya bisa di luar dari ini ya. Eksplorasi itu juga ada hal-hal yang boleh dilakukan ya. Jadi terkait dengan di sini ada reklamasi itu ya. Jadi proses reklamasi itu sudah dilakukan dari tahap awal eksplorasi sampai ke akhir penambangan, sampai masa tambang ya. Jadi secara aturan itu sudah disampaikan bahwa jika setelah selesai melakukan reklamasi, eksplorasi, itu wajib areal yang telah dilakukan eksplorasi itu wajib dilakukan reklamasi. Itu sudah tertuang dalam aturan yang ada di SDM ya. Jadi itu juga istilahnya adik-adik nanti yang terjun di pertambangan itu juga harus memperhatikan itu, jangan sampai istilahnya bekerja hanya berdasarkan panduan teknis saja, istilahnya panduan keilmuan, ini saya geologi harus ngebor, deskripsi litologi sudah, tapi kaidah-kaidah itu juga harus perhatikan, kaidah keselamatan, kaidah lingkungan juga harus diperhatikan, karena intinya kita tentunya bekerja mencari selamat, bekerja aman, mendapatkan data yang diharapkan, dan juga lingkungan tetap terjaga. Jadi harapan saya, adik-adik nanti
yang akan terjun ke dunia kerja begitu ya. Harapan kita dengan acara-acara seperti ini bisa lebih mendapat gambaran mungkin ya dari acara seperti ini, sehingga begitu terjun akan lebih siap dalam dunia kerja. Mungkin itu dari saya, Ibu Asri ya, sebagai moderator. Untuk mungkin ada pertanyaan nanti saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk paparannya dari Blimade ya, yang sangat komprehensif dari mulai perizinan, kemudian implementasinya ketika melakukan pekerjaan dalam mendevelop suatu tambang gitu ya, terutama dalam sektor perizinan-perizinannya. Dan di mana keterlibatan kita sebagai profesi geologi itu akan ada di mana saja. Nah, mungkin nanti kita akan diskusikan bersama. Baik. Kita masih on schedule gitu ya, dan agak sedikit maju, bagus aja ya, jadi kita bisa punya kesempatan untuk tanya jawab lebih panjang. Nah, kita akan menuju ke chatroom ya. Nah, secara berurutan saja nanti kita pertanyaannya satu persatu, nanti ke siapa narasumber yang akan ditanya, nanti bisa langsung dijawab satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada di situ. Nah, untuk adik-adik yang belum mengajukan pertanyaan atau Bapak Ibu juga yang ada di sini yang mengikuti dan akan mengajukan pertanyaan, nanti kalau mau bertanya langsung boleh raise hand ya, supaya nanti kita bisa tahu. Nah, tapi untuk menuliskan di dalam chatroom juga kita beri kesempatan ya. Nah, kita akan mulai saja untuk pertanyaan yang pertama ya. Mungkin Mas Pandi bisa menuju ke chatroom ya. Di situ ada pertanyaan dari Mas Yudi ke Pak Pandi ya, ke Mas Pandi. Akan menarik jika Mas Pandi berbagi cerita bagaimana kita menentukan titik-titik data untuk sampel-sampel analisis geologi teknik. Misalnya untuk keperluan kestabilan lereng di high wall atau kestabilan lereng di wisdom area. Nah, perlu berapa titik yang optimal dan di mana saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan terutama ke adik-adik ya. Mungkin juga ada yang belum mengerti ya istilah high wall itu apa, kemudian low wall itu apa gitu kan ya, mungkin ada lagi nanti end wall. Nah, mungkin juga sekalian sambil dikenalkan ya, karena mungkin adik-adik kan belum pernah melihat tambang gitu kan, jadi mungkin istilah-istilah seperti itu juga belum terlalu tahu gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada slide yang bisa ditampilkan juga mungkin nanti bisa untuk diberi contoh gitu ya, seperti apa penjelasannya. Silakan ke Mas Pandi untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, makasih Mbak Moderator, Mbak Asri. Jawab pertanyaannya tadi, bagaimana menentukan titik bor kaitannya dengan analisis untuk high wall, low wall, dan disposal. Sebenarnya untuk berapa kecukupannya mau kembali ke adjustment geotechnical engineer di sini. Adjustment geotechnical sangat kental di sini, sehingga memang peran geoteknik itu cukup vital. Memang ada pendekatan dengan kondisi geologi. Intinya kan dalam geoteknik itu kan stratigrafinya dapat, strukturnya dapat, orientasinya dapat. Kemudian ditambah tadi dengan hidrologi. Sehingga kalau kita bisa melakukan pendekatan geologi, apakah di geologi itu satu genetik, searah strike-nya sama, searah dip-nya juga sama, bisa jadi jumlahnya bisa kita batasi. Tetapi kalau di dalam struktur yang cukup kompleks, bisa jadi dengan ukuran jarak yang terdekat pun tidak mencukupi. Contoh dibatasi oleh sesar, dibatasi oleh sinklin dan sesar seperti itu, sehingga untuk menentukan berapa jumlahnya untuk satu blok itu tidak bisa disebutkan secara kuantitatif, tetapi kembali ke adjustment geologi, geotechnical engineer di sini. Bisa pendekatannya geologi, bisa pendekatannya geologi strukturnya, ada pendekatannya geohidronya. Seperti tadi, ada area high wall yang berdekatan dengan sungai. Bagaimana perilaku hidrologinya? Sehingga tidak bisa dijawab untuk setiap 500 meter 1 kilo itu cukup atau tidak, tetapi tergantung dari kondisi karakteristik geologi yang ada di tempat tersebut. Kemudian untuk area West Dam ini sebenarnya di Undang-Undang KPN 1827K 2018 sudah diatur cukup detail apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan daya dukung dasar timbunan, itu yang harus dilakukan. Nah, ini kalau di UPN, di lab itu saya yakin kan ada sondir ya, sondir dan SPT. Dulu waktu saya ini Mbak Asri ya,
Ya. disuruh di sungai itu pakai sondir dan SPT. Itulah bagaimana kita menghitung daya dukung dasar timbunan. Itu secara undang-undang sudah diatur dan clear itu harus dilakukan. Yang kedua, ketika kita melakukan analisis di timbunan, kita harus menggunakan sudut gesek residu. Itu yang membedakan dengan di pit. Kalau di pit kita bisa menggunakan sudut geser puncak, dan di pusat kita harus menggunakan sudut gesek residu. Dampaknya apa? Dampaknya di disposal itu akan lebih landai karena materialnya bersifat lulus. Jika aturan-aturannya cukup jelas secara undang-undang, di pit harus menggunakan apa, di disposal menggunakan apa. Kemudian tadi definisi high wall dan low wall. Jadi definisi high wall dan low wall ini mungkin adik-adik, kalau high wall berarti dinding yang dibentuk tegak lurus terhadap kemiringan dipnya, itu high wall. Kemudian kalau low wall berarti searah dengan kemiringan. Kemudian kalau di side wall berarti di sampingnya. Dan materi yang saya share tadi ada publikasi saya di jurnal internasional bahwa apa sih definisinya high wall dan low wall dan karakteristik detailnya tentang engineering desainnya itu ada, mungkin bisa dibaca-baca, nanti di lain waktu kita bisa diskusi lebih lanjut tentang dinamikanya, bagaimana high wall, low wall, dan side wall secara Western ini. Kira-kira itu jawabannya. Jika saya garis bawahi, tidak bisa kita menentukan secara kuantitatif jarak atau jumlah, tetapi memang kondisi geologi itu menjadi dasar kita dalam melakukan adjustment kebutuhan sampel dan titik pemboran. Demikian. Baik, terima kasih Mas Pandi untuk penjelasannya. Baik, adik-adik nanti kalau ada pertanyaan lagi dari penjelasan yang sudah disampaikan, boleh ya langsung raise hand ataupun dituliskan di kolom chat room. Baik, ini masih untuk Mas Pandi, pertanyaan berikutnya dari saya ya. Jadi Mas Pandi kan punya pengalaman nih gitu kan, bekerja sebagai geotechnical engineer dulu pernah di hard rock ya istilahnya ya, di emas itu kan batuannya kan lebih keras itu kan ya, di Freeport, terus kemudian di batu bara itu kan lebih lunak ya di Sinarmas ini. Nah, terus kemudian mungkin juga di beberapa tempat yang lain, mungkin juga di nikel ataupun di komoditas yang lain. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan dari daya dukung batuan dari kedua jenis material tersebut atau beberapa material untuk komoditas yang lain ya, sehingga itu mempengaruhi parameter desain tambang open cut. Misalnya kalau di hard rock berarti mungkin bisa lebih terjal sudutnya, sudut lerengnya gitu. Terus kemudian juga mungkin bisa lebih tinggi jenjang dari ininya ya, dinding tambangnya gitu. Apakah mungkin seperti itu secara garis besar ya? Nah, terus kemudian untuk kan kalau untuk misalnya kita memonitor supaya tidak terjadi kelongsoran ataupun settlement dan segala macam, kan kita akan melakukan monitoring gitu ya. Jadi selain kita mendesain menggunakan parameter-parameter dari geotek, kita juga melakukan monitoring biasanya gitu ya kalau di tambang gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan gitu kan dari tambang yang tadi itu kayak di emas ataupun kemudian di batu bara? Nah, itu apakah ya sama aja gitu kan secara prinsip monitoringnya atau ada perbedaan-perbedaan? Kira-kira seperti apa, Mas Pandi, mungkin bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Asti. Jadi untuk hard rock dan soft rock itu sebenarnya konsepnya sama. Metode hitungnya adalah limit equilibrium, finite element atau block element, distinct element. Jadi samalah intinya. Jadi kalau dasar hitungnya sama, cuma memang parameter yang dipakai adalah berbeda. Berbeda sangat signifikan, sehingga memang di hard rock ini memang slope-nya bisa dibuat lebih tegak. Tetapi kalau kita kembali ke hard rock itu pasti berhubungan dengan pola struktur yang ada di sana, sehingga analisis itu tidak serta-merta dilakukan berdasarkan properties batuan, tetapi kinematiknya. Makanya ada wedge failure, plane failure, di mana semua itu dikontrol oleh pola strukturnya yang ada di situ. Ya, biasanya di hard rock memang bisa lebih tegak, tetapi kita lihat juga pola struktur yang ada di sana. Makanya di pit-pit besar itu ada namanya pit geologist yang tugasnya mapping slope, mapping bidang discontinue atau mapping struktur setiap hari. Tujuannya bahwa kita memastikan bahwa properties batuan nanti terkoreksi terhadap pola strukturnya. Memang karakternya berbeda dengan soft rock. Kalau soft rock, kestabilan lereng itu banyak dikontrol oleh sifat fisik dan sifat mekaniknya. Dan ini berkaitan dengan monitoring yang ada di sana, di monitoring di hard rock dan soft rock. Sebenarnya konsep ini dapat dikenali dari kita melakukan uji uniaksial tadi yang sudah saya singgung sedikit tentang uniaksial. Jadi di situ ada tegangan dan regangan. Nah, ketika kita di hard rock, biasanya mata itu regangannya kecil. Sehingga kalau di Grasberg dulu, 1 mili tambang Grasberg itu sudah ditutup. Percaya atau tidak? Dulu waktu saya di Grasberg, 0
1 mili itu ditutup. Dari radar pembacaan displacement 1 mili itu tutup. Karena apa? Dari historicalnya 0,7 mm itu terjadi failure. Karena apa? Dikontrol oleh blok-blok tadi. Sehingga terjadinya failure itu cukup cepat. Sehingga dengan displacement yang kecil saja itu sudah terjadi longsor. Berbeda dengan soft rock. Ketika di Kalimantan di sini 10 cm saya panggil eskavator untuk kerja malahan. Itu belum signifikan. Artinya memang ada karakteristik yang berbeda tentang sifat regangan batuannya. Sehingga itu mempengaruhi pembacaan monitoring. Nah, ini yang tidak bisa disamakan antara hard rock dan soft rocknya. Ketika di hard rock tadi 1 mili itu nilainya besar. Sudah angka yang besar. Tetapi ketika bicara di soft rock 10 cm itu nothing, tidak ada apa-apanya. Sehingga ini yang menjadi pembelajaran kita tentang bagaimana sih menentukan kriteria monitoring yang ada di tambang kita. Pelajari dari karakteristik sifat regangan dan tegangan yang ada di kita. Sehingga kita pas menentukan berapa kriteria monitoring. Sekarang ini sudah banyak alat-alat canggih untuk monitoring, tetapi kesulitannya adalah menentukan berapa kriteria monitoring. Ini yang jadi PR-nya kita bersama dalam menentukan itu. Kadang-kadang memang sudah ada empirisnya, tapi kalau belum ada empirisnya berdasarkan konsep tegangan dan regangan tadi, kapan pecah, kapan mulai relaksasi, elastisitas dan macamnya. Kayak itu. Jadi memang propertiesnya berbeda, tetapi cara hitungnya sama lah. Jadi nggak usah kaget ketika kerja di hard rock kemudian pindah di soft rock, sama saja. Kan saya 10 tahun di Grasberg, sekarang 10 tahun saya di batu bara, ya sama saja. Oke, demikian. Mantap sekali ya pengalamannya Mas Pandi ya. Jadi untuk segala jenis material itu udah ngelotok kayaknya gitu ya. Sangat menarik ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kebetulan untuk Blimade ya. Nah, Blimade sesuai regulasi pemerintah, kira-kira belum sampai ke sana ya. Yang ini yang atas, yang dari Mas Yudi dulu ya. Ini juga untuk Blimade. Apakah pemerintah selaku regulator juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi aturan-aturan yang ada? Misal tentang keharusan berbagi data eksplorasi. Apakah itu sudah dilaksanakan di semua perusahaan tambang? Nah, mungkin bisa dijawab. Kalau mungkin belum jelas pertanyaannya, nanti bisa dijelaskan kembali oleh Mas Yudi maksud pertanyaannya. Silakan, Blimade. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Jadi terkait dengan data eksplorasi itu sebenarnya dari awal ya, itu laporan eksplorasi yang disampaikan oleh perusahaan itu juga sama, itu wajib diserahkan ke SDM di sini tentunya ya. Jadi pada awal saat mereka menyusun laporan eksplorasi sebelum menyusun EP itu pun sama, itu laporan eksplorasi diserahkan ke SDM. Nah berikutnya pada penyampaian laporan tahunan atau pada saat kita melakukan eksplorasi ulang, tentunya ditemukan misalnya cadangan baru atau sumber daya baru ya, itu pasti akan melakukan revisi terhadap laporan eksplorasi yang telah dimiliki. Nah, kemudian juga sama, proses sama. Jadi laporan eksplorasi juga pasti tentunya dokumen itu akan disampaikan ke pihak SDM. Jadi dokumen itu semua lengkap ada di pihak SDM. Nah, mungkin bentuknya adalah hard copy di sini ya. Jadi yang diserahkan di sana adalah hard copy, bukan dalam bentuk soft copy. Jadi itu adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan dokumen-dokumen dari perusahaan kepada instansi terkait. Nah, di situ tentunya dari pihak perusahaan akan menindaklanjuti hasil eksplorasi tersebut, misalnya dengan merevisi EPS ya, karena begitu umur tambang berubah, ditemukan sumber daya baru, metode penambangan berubah, itu wajib melakukan namanya revisi EPS di situ ya. Jadi kajian teknis dan ekonominya tentu akan berubah di situ. Jadi betul sekali ya. Jadi pemerintah di sini juga tetap mengontrol itu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya laporan yang dari perusahaan itu akan disampaikan kembali ke instansi terkait. Jadi gitu Pak Yudi ya. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk Mas Pandi lagi ya, kebetulan pertanyaan dari saya. Nah ini untuk
komoditas timah nih, mungkin pernah punya pengalaman gitu kan ya, atau punya literatur tentang hal ini gitu kan, terutama adalah untuk yang di offshore ya, atau di laut dengan penambangannya menggunakan sistem kapal hisap atau dredging gitu. Nah, apakah diperlukan analisa geotechnical untuk ini, dan kalau memang misalnya diperlukan itu seperti apa ya, dari mulai akuisisi datanya dan segala macamnya? Mungkin punya pengalaman di sini untuk dibagi. Silakan Mas Pandi. Oke, makasih Pak Asri. Jadi kalau saya melihat Kepen 1827K 2018 memang tidak membahas tentang geoteknik bawah laut, tidak ada sejauh ini. Sehingga pemahaman saya tidak diperlukan kajian geoteknik untuk kegiatan kapal hisap. Namun jika pekerjaan dredging tersebut berdekatan dengan infrastruktur, maka itulah yang dikaji, bagaimana ketahanan kita terhadap infrastruktur. Saat ini juga saya lagi mengerjakan proyek untuk dredging yang berdekatan dengan jetty. Maka analisis geoteknik untuk stabilitas jetty pasca di dredging itu yang menjadi perlakuan. Tetapi ketika diggingnya sendiri, dredgingnya sendiri tidak diperlukan kajian geoteknik. Dan kajian geoteknik yang dilakukan terhadap infrastruktur memang berhubungan dengan perubahan kalau kita bilang tahanan selimutnya kan, materialnya hilang, tahanan selimutnya berkurang, itu yang menyebabkan perlu kajian infrastrukturnya. Tetapi untuk dredgingnya sendiri itu setahu saya tidak diperlukan, Mas. Itu aja. Oke, baik. Karena sekarang kan lagi pemberitaan untuk mengenai masalah sumber daya dan cadangan di timah ini kan lagi hangat-hangatnya ya di pemerintah gitu kan, dan sekarang lagi disorot gitu kan. Nah, untuk memenuhi kriteria cadangan kan biasanya memang kita harus memperhatikan salah satu faktornya di geotek itu kan, makanya itu menjadi satu hal yang penting untuk dibahas gitu. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya untuk 5D ya. Sesuai dengan regulasi pemerintah, sertifikasi dan kompetensi apa saja sih yang diperlukan bagi pekerja teknis dan geologi yang diperlukan dalam dunia pekerjaan, terutama yang bekerja di pertambangan. Mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik terutama ya, agar bisa memiliki bayangan, kira-kira itu saya tuh mesti harus bisa apa aja sih, harus dibekali dengan sertifikasi apa saja sih. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Limade, silahkan. 5D, ngilang kah? Lagi ada sih. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan kompetensi ya, jadi betul sekali itu penting sekali bagi adik-adik ya, harus paham apa sertifikasi yang harus dimiliki ya. Jadi yang pertama tentunya sekarang banyak sekali ya sertifikasi. Tentunya kalau dalam bidang pertambangan itu ada namanya sertifikasi pengawas operasional pertama, itu ada POP, habis itu ada tingkatannya adalah POM, dan berikutnya adalah POU di situ. Nah, di samping itu juga sekarang juga terkait dengan pemenuhan kaedah penambangan yang baik di situ ya, ada kewajiban perusahaan dalam memenuhi SMKP di situ. Nah, itu bisa adik-adik bisa mengikuti kompetensi ikut sertifikasi SMKP, dan juga nanti setelah ikut SMKP itu bisa jadi auditor internal untuk SMKP di perusahaannya masing-masing, itu ada sertifikasi sendiri juga di situ. Nah, berikutnya untuk yang misalnya juru ukur itu ada juga sertifikasi juru ukur. Jadi hal itu penting bagi kaitan dengan perhitungan volume ditambang ya. Jadi harus dihitung oleh surveyor yang telah sertifikasi juru ukur. Nah, berikutnya juga sama dalam bidang geologi tentunya di sini ya, nggak lepas dari ininya, mungkin Bu Asri yang lebih paham di sini kaitan dengan competent person di situ penting sekali artinya. Jadi kita berbasic dengan geologi, ini harus dibekali juga dengan kompetensi competent person, sehingga dengan sertifikasi competent person kita bisa melakukan pelaporan atau untuk estimasi sumber daya maupun cadangan yang telah dimiliki untuk CPI tersebut ya. Jadi itu ada sekarang di geologi juga ada mengeluarkan CPI ya, dan juga di Yagi dan juga ada di Perapi gitu. Terus yang lain juga ada OCMM, mungkin yang Bu Asri yang sekarang juga dalam bidang OCMM ya. Jadi intinya sertifikasi itu kalau basic di geologi yang penting itu ada nama CPI, Competent Person Indonesia, itu yang bisa melakukan pelaporan terhadap laporan hasil eksplorasi, ada 3 dia, laporan hasil eksplorasi, ada estimasi sumber daya, dan juga estimasi cadangan di situ. Nah, mungkin adik-adik ini paham nih. Ini
bukan penghitungan, jadi itu estimasi ya, tetap intinya estimasi karena itu sebagai estimator tidak mutlak itu betul 100% karena itu ada faktor-faktor yang kondisi-kondisi geologi yang bisa menimbulkan ketidakpastian di situ. Jadi tetap ada namanya kata-kata yang tepat dipakai itu adalah estimator atau estimasi. Jadi orangnya disebut dengan estimator. Jadi itu yang terkait dengan geologi yang diperlukan ya. Mungkin nanti kalau adik-adik yang sudah terjun di tambang, tentunya nanti pemahaman terkait dengan K3 itu penting sekali ya. K3 LH di situ juga ada sertifikasinya sendiri, karena di tambang itu tidak lepas dengan namanya K3 dan juga lingkungan. Jadi selain sertifikasi POP, POM, dan juga POU. Jadi ada yang nanti kalau kaitan dengan berminat di dalam profesi sebagai KTT ya, Kepala Teknik Tambang di situ ya. Jadi pimpinan tertinggi di dalam satu kegiatan pertambangan itu namanya KTT, Kepala Teknik Tambang. Nah itu wajib adik-adik mengikuti POU nanti di situ ya. Jadi kalau POM itu sifatnya bisa perpanjangan ya, tapi kalau POU itu udah bisa permanen di situ terkait dengan KTT. Mungkin itu Mbak Astia terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki. Baik, terima kasih Bli Made. Jadi banyak sekali adik-adik ya. Jadi saat ini kan kita lagi banyak webinar-webinar semacam itu ya, dan kebetulan nanti kadang-kadang dikasih sertifikat gitu ya. Walaupun memang kita bekerja tidak hanya berdasarkan sertifikat yang kita kumpulkan ya, tetapi berdasarkan memang pengalaman dan kemampuan kita. Tetapi adik-adik juga mesti rajin-rajin tuh kumpulin sertifikat ya. Karena terutama sekali adalah untuk PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, itu kan ada sertifikasinya sekarang ini ya, dan itu sudah memiliki payung hukum yang kalau misalnya kita bekerja di keteknikan, itu kalau tidak memiliki sertifikat itu nanti kita ancamannya adalah hukuman ya, hukuman denda maupun penjara. Nah, jadi adik-adik mesti rajin-rajin tuh untuk kumpulin sertifikat-sertifikat itu ya kan, di-scan baik-baik, didokumentasikan gitu. Terus kemudian misalnya pernah ikut proyek-proyek dari dosen gitu kan ya, atau mungkin ikut magang gitu kan ya. Nah, terus kemudian nanti ketika mulai bekerja kayak gitu-gitu, nah itu harus di-record ya, dan minta surat kayak semacam surat pengalaman kerja seperti itu ya. Karena di PII itu yang dibutuhkan gitu kan ya. Jadi kita dinilai apakah kita nanti layak mendapat sertifikasi itu, apakah Pratama, Madya ataupun yang utama kayak gitu-gitu ya. Nah, itu dilihat dari sisi track record-nya itu gitu kan ya. Nah, jadi itu penting sekali. Dan tadi memang agak luas gitu ya untuk apa saja yang mesti kita skill yang mesti kita miliki gitu kan ya. Jadi adik-adik mulai dari sekarang mungkin bisa disiapkan. Baik, kita untuk pertanyaan berikutnya itu adalah untuk 5D lagi ya, dari Mas Sigit Putra Sakti. Blimade, saat ini regulator selain RKAB dan quarterly report juga meminta laporan konservasi. Apakah bisa diulas sedikit mengenai praktek konservasi yang diatur oleh regulator? Mungkin bisa poin-poin utamanya atau contohnya dalam mewujudkan tata kelola penambangan yang baik. Silakan. Baik, betul sekali ya. Jadi terkait dengan tata kelola penambangan itu sekarang kaitan dengan konservasi itu sangat penting ya. Jadi item-item yang disampaikan dalam konservasi itu yang pertama adalah recovery penambangan di situ ya, tentunya recovery penambangan, itu recovery pengolahan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan cadangan marginal di sini ya, tentunya cadangan batubara kualitas rendah dan juga mineral kadar rendah ya. Jadi di situ juga pemanfaatan juga harus nanti